Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman serta kesehatan sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari serta melakukan kegiatan pembelajaran secara online atau daring. Terlepas dari itu semua, semoga pandemi segera berlalu. Semoga kita bisa secepatnya dipertemukan di kampus kita yang tercinta. Amin ya robbal alamin. Salawat serta salam tak lupa juga kita kirimkan atas junjungan kita, yakni Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam terang benderang seperti saat ini. Sebelum saya melanjutkan untuk mempresentasikan hasil kerja saya, tugas 4 metodologi penelitian dengan materi variabel penelitian, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Nama saya Andi Muhammad Alif Rakasiwi, NIM 1931041122 dari kelas Penjaskes Rek D angkatan 2019, Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Adapun yang pertama yang akan saya jelaskan yakni pengertian dan jenis variabel itu sendiri. Variabel merupakan objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian pada suatu penelitian. Apabila seorang peneliti ingin menyelidiki apakah benar bahwa olahraga menyebabkan kebugaran jasmani menjadi tinggi, maka yang menjadi objek penelitiannya adalah olahraga dan kesegaran jasmani seseorang. Maka olahraga dan kesegaran jasmani merupakan variabel penelitian. Bagian B itu ada pengertian variabel menurut para ahli. Yang pertama itu Kerlinger pada tahun 1990 menyatakan bahwa variabel dapat dikelompokkan menjadi berbagai cara, antara lain yang pertama itu variabel bebas atau variabel terikat. Yang kedua variabel aktif dan variabel atribut. Yang ketiga variabel kontinu dan variabel kategori. Adapun pendapat menurut Ari Kunto pada tahun 2005 mengutip pendapat Sutrisno Hadi yang mendefinisikan variabel sebagai gejala yang bervariasi. Misalnya jenis kelamin, laki-laki, perempuan, berat badan seperti 40 kg, 50 kg, 60 dan sebagainya. Tinggi lompatan, vertikal jam 45 cm, 50 dan seterusnya. Gejala yang muncul di depan merupakan objek penelitian, sehingga variabel adalah objek penelitian yang bervariasi. Variabel dapat dibedakan atas kuantitatif dan kualitatif. Contoh variabel kuantitatif antara lain tinggi badan, berat badan, kecepatan lari, keterampilan bola voli, keterampilan sepak bola, keterampilan bola basket, dan sebagainya. Contoh variabel kualitatif antara lain kualitas pembelajaran, kualitas lulusan, kualitas layanan kepada mahasiswa, dan sebagainya. Lebih jauh, variabel kuantitatif diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu variabel diskrit dan variabel kontinum. Menurut Ibnu pada tahun 2003, variabel adalah suatu konsep yang mempunyai lebih dari satu nilai, keadaan, kategori, atau kondisi. Dalam penelitian, peneliti memusatkan perhatian untuk menjelaskan hubungan-hubungan yang ada antar variabel. Dibedakan jenisnya berdasarkan kedudukannya dalam suatu penelitian. Dalam suatu penelitian yang mempelajari hubungan sebab akibat antar variabel dapat didefinisikan beberapa jenis variabel, yaitu variabel terikat, variabel bebas, variabel moderator, variabel kontrol, dan variabel antar atau intervening. Yang pertama itu variabel terikat atau variabel dependent variable.
adalah variabel respon atau output. Sebagai variabel, respon berarti variabel ini akan muncul sebagai akibat dan manipulasi suatu variabel-variabel yang dimanipulasikan dalam penelitian yang disebut sebagai variabel bebas. Dalam ilmu tingkah laku, variabel terikat adalah aspek tingkah laku yang diamati dari suatu organisme yang telah dikenai stimulus. Dengan kata lain, variabel terikat adalah variabel yang diamati dan diukur untuk menentukan ada tidaknya pengaruh dari variabel bebas. Seperti itu. Yang kedua yaitu variabel bebas. Independent variable adalah variabel yang diduga sebagai sebab munculnya variabel-variabel terikat. Variabel bebas biasanya dimanipulasi, diamati, diukur untuk diketahui hubungannya atau pengaruhnya dengan variabel lain. Dengan ilmu tingkah laku, variabel bebas biasanya merupakan stimulus atau input yang beroperasi di dalam diri seseorang atau di dalam lingkungannya untuk mempengaruhi tingkah laku. Yang ketiga yaitu variabel moderator. Variabel moderator merupakan variabel antara sebuah tipe khusus variabel bebas, yaitu variabel bebas sekunder yang diangkat untuk menentukan apakah ia mempengaruhi hubungan antara variabel bebas primer dan variabel terikat. Variabel moderator adalah faktor yang diukur, dimanipulasi atau dipilih peneliti untuk mengungkap apakah faktor tersebut mengubah hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Jika peneliti ingin mempelajari pengaruh variabel bebas Z, X terhadap variabel terikat Y, tetapi ragu-ragu apakah hubungan antara X dan Y ini tersebut berubah karena variabel Z, maka Z dapat dianalisis sebagai variabel moderator. Seperti itu. Yang keempat yaitu variabel kontrol. Tidak semua variabel di dalam suatu penelitian dapat dipelajari sekaligus dalam waktu yang sama. Beberapa di antara lain variabel tersebut harus dinetralkan pengaruhnya untuk menjamin agar variabel yang dimaksud tidak mengganggu hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Variabel-variabel yang pengaruhnya harus dinetralkan disebut sebagai variabel kontrol. Jadi, variabel kontrol adalah faktor-faktor yang dikontrol atau dinetralkan pengaruhnya oleh peneliti, karena jika tidak dinetralkan, diduga ikut mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Variabel kontrol berbeda dengan variabel moderator. Penetapan suatu variabel menjadi variabel moderator adalah untuk mempelajari atau dianalisis pengaruhnya, sedangkan penetapan variabel kontrol adalah untuk dinetralkan atau disamakan pengaruhnya. Seperti itu. Yang kelima yaitu variabel antara atau intervening. Uraian tentang variabel di depan merupakan variabel-variabel yang konkret atau nyata. Variabel bebas, variabel moderator, variabel kontrol masing-masing dapat dimanipulasi oleh peneliti dan dapat diamati atau diukur pengaruhnya terhadap variabel terikat. Yang keenam yaitu variabel discrete atau disebut juga variabel nominal atau variabel kategori, karena hanya dapat dikategorikan atas dua kutub yang berlawanan, yakni ya dan tidak. Misalnya ya wanita, tidak wanita, atau dengan kata lain wanita pria, hadir tidak hadir, atas bawah. Angka-angka digunakan dalam variabel discrete ini dapat dioperasikan untuk menghitung frekuensi yang muncul, yaitu banyaknya pria, banyaknya yang hadir dan sebagainya. Maka angka dinyatakan
sebagai frekuensi. Dengan demikian, data penelitian dengan variabel diskrit merupakan penanda kategori yang tidak dapat dioperasikan berbentuk penambahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian. Keberadaannya terbatas pada penentu sebagai frekuensi. Yang ketujuh itu variabel kontinum dipisahkan menjadi 3 variabel kecil, yaitu variabel ordinal, yaitu variabel yang menunjukkan tata urutan berdasarkan tingkatan, misalnya sangat tinggi, pendek. Untuk sebutan lain adalah variabel lebih kurang karena yang satu mempunyai kelebihan dibanding yang lain. Contoh Agung terpandai, Niko pandai, Ganang tak pandai. Kedua itu variabel interval, yaitu variabel yang mempunyai jarak jika dibanding dengan variabel lain, sedang jarak itu sendiri dapat diketahui dengan pasti. Misalnya suhu udara di luar 30 derajat Celcius, suhu tubuh kita 30 derajat Celcius, maka selisih suhu adalah 6 derajat Celcius. Jarak Surabaya Blitar 162 km, sedangkan Surabaya Malang 82 km. Maka selisih jarak antara Malang dan Blitar yaitu 80 km. Dibanding dengan variabel ordinal di atas, jarak dalam variabel ordinal tidak jelas. Jarak kepandaian antara Agung dan Niko tidak dapat diukur. Yang ketiga yaitu variabel ratio, yaitu variabel perbandingan. Variabel ratio memiliki harga 0 mutlak yang dapat dioperasikan berbentuk perkalian seperti itu. Bagian B ada definisi istilah dan operasional. Dalam sebuah penelitian, definisi istilah dan definisi operasional diperlukan apabila diperkirakan akan timbul perbedaan pengertian atau kurang jelas makna seandainya penegasan istilah tidak diberikan. Istilah yang perlu diberikan penegasan adalah istilah-istilah yang berhubungan dengan konsep-konsep pokok yang terdapat dalam skripsi atau sebuah karya ilmiah. Kriteria bahwa suatu istilah mengandung konsep pokok adalah jika istilah tersebut terkait erat dengan masalah yang diteliti atau variabel penelitian. Definisi istilah disampaikan secara langsung dalam arti tidak diuraikan asal usulnya. Definisi istilah lebih dititik beratkan pada pengertian dan yang diberikan oleh peneliti berdasarkan kajian teoretik. Contoh definisi istilah yaitu keterampilan bermain takraw adalah kemampuan pemain sepak takraw dalam memainkan bola menggunakan seluruh anggota badan kecuali tangan, dan cara menimang, melakukan passing dan heading, serta melakukan serangan ke lapangan lawan menggunakan kaki, kepala, paha, dan anggota badan yang lain selain tangan dengan tujuan memenangkan suatu pertandingan. Contoh definisi operasional, keterampilan bermain sepak takraw adalah skor kemampuan pemain dalam memainkan bola menggunakan seluruh anggota badan kecuali tangan dengan cara menimang, melakukan passing dan heading, melakukan serangan ke lapangan lawan menggunakan kaki, kepala, paha, dan anggota badan yang lain selain tangan dengan tujuan memenangkan pertandingan keterampilan bermain sepak takraw. Yang bagian C, pengukuran variabel. Pengukuran terhadap variabel merupakan hal yang penting dan harus dipertimbangkan oleh seorang peneliti. Kekuatan sebuah penelitian salah satunya ditentukan ketepatan pengukuran variabel. Menurut Ibnu pada tahun 2003, apabila seorang peneliti telah menetapkan suatu masalah, merumuskan hipotesis dan mengidentifikasi variabel-variabel yang akan diteliti, maka ia menghadapi pernyataan tentang bagaimana mengukur variabel-variabel tertentu seperti kecepatan lari, tinggi lompatan, kekuatan lemparan, atau jenis kelamin siswa.
Pengukurannya jelas dan sederhana seperti itu. Yang pertama itu pengukuran dan skala pengukuran. Menurut Matthews pada tahun 1978, pengukuran merupakan bagian dari evaluasi yang dilakukan melalui prosedur kuantitatif dengan menggunakan instrumen tertentu. Kierkegaard pada tahun 1980 menyatakan bahwa pengukuran merupakan proses pengumpulan informasi. Pengukuran atau measurement adalah prosedur penetapan angka yang mewakili kuantitas, ciri atau atribut yang dimiliki oleh subjek dalam suatu populasi atau sampel. Dalam variabel keterampilan siswa, misalnya keterampilan merupakan atribut dan siswa adalah subjek. Yang kedua itu skala pengukuran. Data yang dikumpulkan peneliti memiliki skala pengukuran yang beragam, tergantung dari jenis datanya sendiri. Oleh karena itu, sebelum peneliti menyusun instrumen, setidaknya perlu mengetahui lebih dahulu berbagai jenis skala pengukuran, jenis data yang dikumpulkan terkait dengan prosedur analisis data yang digunakan. Berbagai pengukuran dapat dikelompokkan ke dalam 4 kategori, yaitu data skala nominal, ordinal, interval, dan skala rasio. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada salah kata itu datangnya dari saya, yang benar datangnya dari Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.